Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lain dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu guru yang mengajar di swasta ataupun di negeri yang berstatus sebagai ASN PNS ataupun P3K. Dan juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang dimana anak-anaknya sekarang berada di bangku sekolah, baik di tingkat TK, SD, SMP, ataupun SMA, SMK sederajat. Bapak Ibu, di tahun 2024 yang lalu, dengan telah diangkatnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, maka beberapa hal yang dilakukan dalam hal memajukan pendidikan kita di negara tercinta ini. Salah satu wacana yang disampaikan pada saat itu mengenai munculnya kembali ujian nasional yang dimana di tahun-tahun sebelumnya atau sebelum periode Pak Menteri yang sebelumnya bahwasanya ada yang namanya ujian nasional. Nah, bagaimanakah lanjutan dari wacana tersebut? Apakah benar akan dimunculkan kembali ujian nasional bagi siswa-siswi yang sudah duduk di bangku kelas 3 atau di bangku terakhir untuk melanjutkan pendidikan di lanjutan yang lebih tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, ada informasi terbaru yang disampaikan, dan apakah informasi tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. 5 mata pelajaran yang akan diujikan di tes kemampuan akademik pengganti ujian nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengumumkan perubahan sistem evaluasi belajar. Dengan perubahan tersebut, tes kemampuan akademik TKA akan menggantikan ujian nasional. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat mengatakan ada 5 mata pelajaran yang akan diuji lewat TKA. Mata pelajaran itu diantaranya Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan, ujar dia saat dihubungi Tempo pada Rabu 26 Februari 2025. Sistem evaluasi belajar ini bersifat opsional bagi siswa kelas 12. Sistem evaluasi belajar juga tidak menentukan kelulusan, namun hasil evaluasi belajar akan menjadi poin pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa jalur prestasi. TKA tidak wajib bagi siswa kelas 12 dan bukan penentu kelulusan. Atif meyakini sistem evaluasi TKA akan berjalan efektif lantaran TKA menjadi pertimbangan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ia hakul yakin siswa akan termotivasi untuk mengikuti tes. TKA memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk melakukan semacam self-assessment terhadap kemampuan dan potensi akademiknya, ujar Atif. Sedangkan asesmen nasional, kata Atif, akan tetap berlangsung dengan tujuan menilai capaian pembangunan pendidikan. Asesmen wajib diikuti oleh satuan pendidikan dan peserta yang terpilih. Pelaksana tugas Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Tony Toharudin menjelaskan TKA akan diterapkan mulai tahun ini untuk siswa kelas 11. Sementara itu untuk tingkat SD dan SMP, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana mulai menerapkannya pada tahun 2026. TKA ini juga akan menjadi berbasis indikator untuk masuk dari SD ke SMP dan SMP ke SMA, ujar dia. Jadi itu informasi Bapak Ibu mengenai wacana untuk memunculkan kembali ujian nasional. Nah, dalam hal ini bukan seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi syarat untuk kelulusan kelas 12. Namun, hanya ini dalam bentuk TKA atau tes kemampuan akademik yang artinya menjadi acuan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan jalur prestasi. Jadi bukan poin terpenting bahwa siswa itu dikatakan lulus ketika telah mengikuti TKA. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.